proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah yang kita injak hari ini adalah tanah yang diperoleh dengan perjuangan. Menyatukan segala macam perbedaan, menyingkirkan ego demi meraih kemerdekaan. Sudah banyak hal yang dilalui Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Memang kita tidak selalu berdamai, bahkan kita pernah melawan saudara sendiri. Semua manusia pada dasarnya memang tidak ada yang sama. Tetapi saya meyakini kita tidak butuh sedarah untuk menjadi saudara. Kita memang berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda bahasa, tapi kita satu bendera, merah putih. Apa yang diinginkan warga negara yang hidup di sini? Mungkin kesejahteraan, Mungkin kehidupan yang layak. Kesetaraan, keamanan, atau kedamaian. Yang saya khawatirkan dari Indonesia saat ini adalah semakin terbatasnya kebebasan untuk berekspresi dan juga berpendapat di ruang publik. Lemahnya kemampuan kita untuk melakukan analisa, berpikir kritis, mencari referensi yang dapat diandalkan sebelum berbicara, posting, atau melakukan sesuatu. ya, di masa yang akan datang kita bukan menjadi negara maju, menjadi masyarakat yang terbuka yang mampu hidup dalam realitas multikultural, beragam suku dan agama, tetapi kita akan menjadi masyarakat yang lebih tertutup dan saling memagari satu sama lain, dan itu akan memicu potensi konflik yang lebih besar. Persekusi adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Dia melanggar hukum dan juga melanggar prinsip hak asasi manusia karena dia membahayakan jiwa manusia. Sebagian masyarakat merasa berhak untuk menghakimi atau bahkan melakukan persekusi terhadap sebagian masyarakat yang lain. Sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi. Karena setiap warga negara, baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas, mereka berhak untuk hidup dengan aman dan nyaman. Sulit untuk menjawab ya, kehidupan masyarakat yang ideal itu gimana, tetapi saya membayangkan bahwa kehidupan itu akan cukup ideal kalau kita bisa menghargai mereka yang berbeda, kita bisa toleran dengan keyakinan umat lain. Kita harus kembali kepada nilai-nilai yang kita pelajari dan tertanam dalam diri kita sejak kecil. Sehingga setiap individu, kelompok, suku, agama, ras dapat hidup berdampingan dan saling memajukan satu sama lain atas nama kemanusiaan. Yang kuat menindas yang lemah masih menjadi kenyataan keseharian kita. Perempuan seringkali merasa tidak aman beraktivitas di ruang publik, sulit mengembangkan karirnya. Istri kadang merasa tidak aman berada di dalam keluarganya. Kekuatan yang misal mayoritas atau yang powerful gitu ya, itu sering mengintimidasi mereka yang lemah atau minoritas. Jadi hal-hal ini menunjukkan bahwa memang realitas di mana yang kuat berusaha menindas yang lemah itu masih terjadi. Saya punya mimpi Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, maju, berbudaya, dan tercerahkan. Saya punya mimpi Indonesia bisa menyediakan rasa aman untuk beribadah, bebas berekspresi dan beropini, dan memperbaiki tingkat literasi anak bangsa. Saya punya mimpi Indonesia bisa menjadi rumah bersama buat semua warga negara, dan saya juga bermimpi Indonesia bisa selamat menjalani masa depannya terlepas dari konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara.